slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Ini bukan sekedar percaya diri. Ini sudah masuk wilayah tantangan terbuka. Belum peluit dibunyikan, tapi aroma perang sudah menyengat. Yuk, kita bedah drama paling panas Proliga 2026 yang bahkan membuat pertandingan terasa dimulai jauh sebelum bola pertama dilambungkan. Proliga 2026 kembali membuktikan satu hal. Liga ini bukan cuma soal spike keras dan blok rapat. Ini juga tentang perang mental, adu nyali, dan permainan psikologis tingkat tinggi. Bahkan sebelum satu set pun dimainkan, tensi sudah meluap tak terkendali. Laga lanjutan yang mempertemukan Gresik Vonca plus Pupuk Indonesia melawan Jakarta Pertamina Enduro sejatinya hanya tinggal hitungan jam. Namun atmosfer yang biasanya dipenuhi kewaspadaan mendadak berubah menjadi panas membara, bukan karena rivalitas pemain, melainkan karena satu sosok yang memilih menyalakan api. Namanya Alessandro Lodi. Pelatih kepala Gresik Vonca plus Pupuk Indonesia ini tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional setelah melontarkan pernyataan yang bukan hanya berani, tapi juga menantang harga diri salah satu ikon terbesar voli Indonesia. Tanpa senyum, tanpa ragu, tanpa basa-basi. Kami akan mengalahkan Jakarta Pertamina Enduro dengan mudah. Megawati Hangestri Pertiwi bukan ancaman besar bagi kami. Dia hanyalah lawan ringan. Boom! Kalimat itu seperti menyiram bensin ke api Proliga. Ini bukan motivasi biasa, ini serangan terbuka. Di level Proliga, pernyataan seperti ini bukan hal sepele. Ini bukan kalimat penguat ruang ganti. Ini bukan sekedar menyemangati pemain sendiri. Ini adalah serangan langsung ke mental lawan, ke reputasi, ke status, ke aura yang selama ini dibangun Megawati Hangestri Pertiwi. Di saat pelatih lain memilih merendah dan berkata, "Kami respect lawan," Lodi justru berkata, "Kami tidak takut, kami tidak gentar, bahkan kami anggap ringan." Pertanyaannya cuma satu, seberani itu atau sepanik itu? Megatron disebut ringan, ini sudah lewat batas. Mari jujur, menyebut pemain biasa sebagai lawan ringan mungkin masih bisa ditoleransi, tapi menyebut Megawati Hangestri Pertiwi, simbol dominasi Proliga, ikon nasional, pemain yang ditakuti bahkan di level Asia sebagai ancaman kecil, ini bukan sekedar omongan, ini tamparan keras ke wajah Proliga. Megawati bukan hanya soal spike keras, dia adalah paket lengkap, power, konsistensi, mental baja, leadership, dan aura intimidatif yang membuat lawan berpikir dua kali sebelum menyerang. Banyak tim runtuh bukan karena kalah kualitas, tapi karena takut lebih dulu. Dan Alessandro Lodi seolah berkata ke publik, semua ketakutan itu palsu. Megatron bukan monster, tapi kenapa harus diomongkan? Dalam penjelasan lanjutannya, Lodi kembali menusuk dengan kalimat yang terasa seperti penyangkalan terang-terangan. Jangan panik, jangan gentar. Megatron bukan monster. Kalau kalian takut sebelum bertanding, kalian sudah kalah sebelum masuk lapangan. Kalimat ini terdengar seperti motivasi keras, tapi pertanyaannya, kenapa harus diumumkan ke publik? Pelatih berpengalaman tahu betul, hal-hal seperti ini biasanya disampaikan diam-diam. Ketika diucapkan ke media, maknanya berubah. Ini bukan lagi pesan internal, ini perang terbuka. Analisis tajam, ini percaya diri atau panik terselubung? Pengamat Proliga langsung membaca situasi ini dengan satu kacamata utama, psikologi tekanan. Ada dua kemungkinan besar. Satu, Lodi benar-benar yakin. Data berpihak, analisis matang. Dia melihat celah di Pertamina Enduro. Dia percaya timnya siap menghajar Megawati. Namun ada kemungkinan kedua yang jauh lebih berbahaya. Dua, Lodi sedang berada di bawah tekanan ekstrem. Aura Megatron terlalu besar. Jakarta Pertamina Enduro terlalu dominan, dan satu-satunya cara meredam ketakutan itu adalah menyerang lebih dulu secara verbal. Seorang analis menyebut dengan pedas, kalau pelatih sampai harus menurunkan level lawan di depan publik, itu tanda bayangan lawan sudah masuk ke kepala. Media sosial meledak, Lodi disoraki, Megatron dibela.
Begitu pernyataan ini viral, media sosial langsung terbakar. Komentar berdatangan tanpa ampun. Pendukung Gresik bersorak, ini mental juara. Pelatih berani, pemain harus berani. Namun fans Pertamina Enduro jauh lebih keras. Omong kosong, buktikan di lapangan. Megatron akan menjawab dengan spike. Nama Alessandro Lodi mendadak naik ke daftar sosok paling disorot Proliga 2026. Bukan karena prestasi, tapi karena mulutnya sendiri. Tekanan balik ke Gresik, sekarang tak ada alasan. Ironisnya pernyataan ini justru mengikat tangan tim Gresik sendiri, karena sekarang mereka tidak boleh setengah-setengah. Tidak boleh ragu, tidak boleh kalah telak. Setiap poin Megawati akan terasa seperti tamparan. Setiap spike tajam Megatron akan langsung dibandingkan dengan ucapan lawan ringan. Seorang mantan pemain nasional berkata blak-blakan, ini berbahaya. Kalau kalah, yang dihancurkan bukan cuma skor, tapi mental pemain dan kredibilitas pelatih. Megawati diam, dan itulah yang paling menakutkan. Sementara semua gaduh, Megawati memilih diam. Tidak ada klarifikasi, tidak ada balasan, tidak ada sindiran. Dan justru disinilah publik mulai merinding. Karena mereka yang mengikuti Megawati tahu satu hal. Dia paling mematikan ketika fokus, sunyi, dan tidak banyak bicara. Tidak perlu kata-kata, tidak perlu konferensi pers. Spike-nya akan bicara. Proliga 2026 mendapat hadiah, drama maksimal. Suka atau tidak, pernyataan Alessandro Lodi telah mengubah segalanya. Ini bukan lagi sekedar laga lanjutan. Ini duel harga diri. Ini ujian mental. Ini pembuktian siapa yang cuma berani bicara dan siapa yang benar-benar raja lapangan. Bagi Gresik Vonca plus Pupuk Indonesia, menang adalah keharusan. Bagi Jakarta Pertamina Enduro dan Megawati, ini kesempatan membungkam dengan cara paling kejam. Skor dan dominasi. Dan bagi publik, kita tidak hanya menunggu hasil, kita menunggu siapa yang akan dipermalukan. Proliga 2026 mungkin belum dimainkan hari itu, tapi satu hal jelas, perang sudah mulai dan tidak ada jalan mundur.